Jadi nama besar Papa itu memang melegenda, Mbak. Terlepas dari masalah yang menimpanya, ada memang bukti konkret yang ditinggalkan untuk masyarakat. Begitu banyak masyarakat Sumsel yang terbantu, masyarakat miskin, dari kaum duafa di pelosok-pelosok kabupaten, pelosok-pelosok desa, yang di ujung sana, di ujung Muara Enim itu. Saya nggak pernah tahu daerah itu. Dia terkesan dengan berkat Pak Alex, saya bisa melahirkan gratis. Diambil hati, Mbak, itu satu. Politik jangan baper. Dan apalagi kita sudah ada bukti. Bapak sudah pernah kasih tahu, putusan hakim, saksi ahli dan lain menyatakan memang Bapak tidak terlibat hal seperti itu. Tapi kenapa masih dijatuhi hukuman berat? Ya itu hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Politik itu adalah it's about risk. Jadi ya Bapak bilang kalau kita nggak beriman dan ikhlas, bisa stres. Cuman kita ikhlas lah. Memang makin tinggi pohon kan makin banyak badai. Badai. Jadi itu yang menanamkan ke saya, balik-baliknya ya juga ke soal ikhlas, keikhlasan. Assalamualaikum teman-teman semua, saya ada di rumah kediaman Luri. Luri siapa lagi? Nggak ada lagi yang namanya Luri Elza binti Alex Nurdin. Apa kabar? Baik Mbak Weni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Lama banget nggak ketemu kita ya? Iya Mbak Weni sibuk ngurusin kembar di Jakarta. Luar biasa. Dan sekarang Luri tampil di panggung politik Sumatera Selatan dengan menjadi anggota DPRD Sumsel. Selamat ya. Makasih Mbak Weni. Berjuang ya. Fraksi Golkar pemenang kembali. Hebat. Dan di Sumsel. Di Sumsel dan lagi mimpin DPRD Sumsel ya. Iya. Ya. Di dapil saya pemenangnya kita. Oke. Di dapil saya nomor 1 Golkar. Nanti next 5 tahun lagi Luri yang harus duduk sebagai ketua DPRD Sumsel. Amin, insya Allah. Ya? Amin. Mohon bimbingan dan arahan Mbak Weni. Oke. Teman-teman sekalian, banyak orang yang sebenarnya nggak tahu ya. Saya suka sekali memulai dari hal yang kecil-kecil. Arti nama Luri. Oke. Luri itu dari bahasa Jepang kata Papa dulu. Dia jadi punya teman dosen orang Jepang, suka mungkin dengan imutnya kali, putihnya. Jadi pas saya lahir, anak perempuan kan saya satu-satunya nih. Jarak dengan kakak yang pertama dan kedua cukup jauh, akhirnya dinamai Luri. Terus Elza dari nama mama, Alex ya papa. Jadi agak kurang kreatif yang kedua ketiganya. Gitu Mbak Weni. Jadi Luri, Elza, Alex Nurdin. Oh enggak, yang Narina tuh? Narina nggak ada. Tadi? Oh yang Luri dari nama teman papa yang orang Jepang katanya gitu. Iya, kalau nggak salah Luri. Luri ya. L-U-R-Y. Jadi kejadiannya kayak gini ya, memang putih imut ya. Ya, gitulah Mbak. Maunya begitu. Maunya begitu. Oke. Sudah terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan. Ini perjuangan yang boleh dibilang luar biasa ya. Luar biasa. Ya kalau nggak salah ya. Dulu kan pernah nyoba ya? Dulu saya caleg DPR RI, tapi waktu itu baru abis lahiran banget, nggak konsen sama sekali, medannya berat. Jadi ya, dan bagus juga sih sebenarnya. Jadi saya masih bisa ngurus kembar sampai dia golden age-nya 0 sampai 5. Sekarang sudah SD kelas 1 ya di Jakarta. Siapa namanya? Almer dan Aizar. Oh iya, Almer dan Aizar. Iya. Ada artinya juga apa tuh? Almer Syauki Zafir, Aizar Syahmi Zafir, tapi nama apa artinya itu panjang banget. Pangeran yang apa? Bapaknya yang ngasih nama sih. Kita udah nampung 2 kembar sekaligus sudah nggak kepikiran lagi nama. Iya ya, berat banget karena lahirnya. Oh itu bagus dia nggak prematur. 2,7, 2,6 dua-duanya. Saya 3 bulan, 4 bulan bed rest di tempat tidur. Udah itu sempat beraktivitas tapi cuma yang deket-deket aja. Yang usia 7 bulan saya udah di kursi roda lagi. Saya waktu itu sudah profesi notaris, terpaksa saya cuti selama 4 tahun. Cuti notaris 4 tahun? Iya, 4 tahun. Demi punya si kembar ya? Dan bed restnya 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan, benar nggak bergerak Mbak? Wow. Ke kamar mandi aja pakai kursi roda. Karena saya takut ada something ya. Iya. Bleeding. Naik berapa kilo waktu itu badan? 25. Sekarang masih 10 kilo lagi harus turun. Udah bagus kok. Jangan kekurusan juga. Enak. Luri, kita tahu lah ya, orang Sumatera Selatan tahu bahwa
Luri ini lahir dari Pak Alex dan Ibu Eliza Ya. yang tentu terahnya kuat sekali di bidang di dunia politik. Dari kecil sudah melihat Papa sebagai apa? Bapak dulu bupati belum. waktu saya masih kuliah. Oke, jadi waktu masih kuliah Papa sudah bupati. Iya, Bupati. sebelumnya kan memang birokrat karir. Iya, iya, Tapi ketika Papa eksekutif, saya masih udah kuliah itu. iya. Sudah dimubah. Sudah dimubah, Ah, sudah ah. diskayu. Iya. Sehari-hari yang diomongin memang politik. Waktu itu saya masih anak kuliah, nggak mikirin politik Mbak sama sekali. Nggak ngurusinnya Papa apa, terus Papa turun kemana, ngapain program Papa apa. Benar-benar buta. Abis itu tuh saya ke Australia kan, ngelanjutin lagi. Begitu lagi. Bisa dibilang nggak terlalu peduli lah. Nggak terlalu peduli. Iya. Nah, terus ketemu aha momennya tuh kapan mau jadi terjun juga ke politik? Cita-cita dulu kan memang aku pengen jadi lawyer, sempat lawyer BLBI waktu itu berapa kali, sempat Lawyer masuk BLBI loh. Iya, sempat masuk TV, itu juga kan orang tua kaget. Terus abis itu kan aku orangnya nggak bisa diem kayak kata Mbak tadi. Terus saya lanjutin ke Australia, pulang sempat lawyer corporate juga. Wow. Nah, abis itu baru saya ngelanjutin jadi notaris lagi setelah nikah dan macem-macem ini pengen juga kayaknya dunia lawyer kok ini banget ya untuk cewek ya. Capek meetingnya berjam-jam segala macam nunggu sidang. Malam ya. Iya, terus nggak bisa fleksibel. Makanya saya ambil notariat di UI. Alhamdulillah lulus cepat. Tapi itu tadi tiba-tiba program hamil punya kembar udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. 5 tahun lah cuti. Jadi aha momennya itu ketika tepatnya tuh pas lagi apa? Luri mikir nih, aku harus jadi politikus itu pas lagi apa? Saya Momennya sempat apa? caleg DPR RI 2018 waktu itu. Karena memang terinspirasi dari kakak pernah RI. Iya. Cuman mungkin momennya belum pas. Luri masih baru lahiran banget. Dan akhirnya bedanya cukup jauh. Benar-benar nggak totalitas Mbak. Dan memang dapat kursi kedua waktu itu. Kita kalah dengan Gerindra di dapil tuh. 2 kursi. Nah habis itu udah nih kembali lagi profesi notaris. Selama 4 tahun saya membesarkan kantor. Dengan karyawan kurang lebih 40 sekarang. Dan akhirnya senang juga profesi itu. Tadinya udah nggak mau lagi politik nih. Ya udah punya anak. Mending anaknya lagi mau udah mau SD gitu kan. Dia itu segala macam. Cuman pada saat itu adalah 2023 saya diminta oleh Ketum Golkar Sumsel, Mas Bobi untuk ikut dalam kancah perpolitikan pileg. Jadi yang minta adalah Bobi. Iya, sebelumnya kan memang suami di Iya. DPRD juga. Nah, terus dia udah enggak, akhirnya mana enggak ada terah Pak Alex nih di politik, sayang gitu loh. Dia bilang. Waktu itu juga kan kita masih ada kejadian luar biasa yang 2021 dan habis itu disusul juga itu kita sempat agak kaget lah, agak shock gimana ya. Agak atau kaget benar? Shock. Tapi untungnya saya dibesarkan tuh dari kecil itu tuh selalu demokrasi, mandiri, orang tua tidak pernah memaksa jadi ini jadi itu, asal kamu bertanggung jawab dengan resikonya. Jadi walaupun ada badai tsunami apa, kami tetap strong gitu loh. Kalau mungkin saya dibesarkannya agak manja-manja dikit gitu Mbak ya, anak pejabat lah, perempuan sendiri, anak bungsu, terus nggak tough, ya mungkin ikutan down juga. Cuman kan kita harus tough menghadapi ini, udah resiko politik gitu. Nggak terlepas dari saya jadi begini adalah bagaimana orang tua saya mendidik seperti ini gitu loh, bisa menghadapi badai apapun, jadi strong and tough. Jadi kalau dari pengalaman hidup Luri, badai tsunami yang kemarin itu dibandingkan gitu ya, dibandingkan dengan pencapaian Luri yang sekarang ini, Luri merasa ini sebuah hasil atau sebuah buah yang memang akhirnya pantas Luri dapat atau bagaimana? Nggak terlepas ini adalah satu kesatuan. Papa Alex Nurdin meninggalkan banyak amal jariah untuk orang gitu loh. Dan itu yang buat saya terharu ketika saya turun dapil. Jadi nama besar Papa itu memang melegenda Mbak. Terlepas dari masalah yang menimpanya, ada memang bukti konkret yang ditinggalkan untuk masyarakat. Begitu banyak masyarakat Sumsel yang terbantu, masyarakat miskin dari kaum duafa di pelosok-pelosok kabupaten, pelosok-pelosok desa, yang di ujung sana, di ujung Muara Enim itu, saya nggak pernah tahu daerah itu. Dia terkesan dengan
Berkat Pak Alex saya bisa melahirkan gratis. Berkat Pak Alex saya kemarin turun ke Lahat ya, ketemu dengan di desa apa itu namanya, kecamatan di pulau di Lahat itu, saya nggak pernah juga ke sana. Coba ada testimonial, mereka menangis, ada benar-benar menangis di atas panggung, dan itu nggak ada rekayasa. Waktu itu katanya adik saya gagal ginjal, harus butuh 15 juta. Pada saat itu saya nggak punya uang, adik saya mau hampir meninggal. Karena ada program Pak Alex berobat gratis, akhirnya tertolong. Dan dia menangis sampai sekitar 5 menit lah. Jadi saya peluk gitu loh. Dan ini yang membuat saya bangga dengan Papa gitu loh. Dan aku harus bertekad untuk menjaga nama baik Papa gitu loh. Dan terutama setelah diberi kepercayaan menjadi wakil rakyat di Dapil 6 ini. Mungkin itu yang sumbangsi saya sebagai anak sekarang. Dan terus terang Mbak, perjuangan kemarin untuk menjadi wakil rakyat itu bukan luar biasa. Mbak tahu sendiri, pileg sekarang luar biasa kan kerasnya. Itu Dapil 3 itu Muara Enim Prabu Muli Pali itu saya bukan berasal dari sana. Tetapi mungkin rakyat banyak yang tersentuh dengan mungkin saya mendekati rakyat dan tahu siapa. Nggak bisa lepas lah dari nama Alex Nurdin itu. Tetapi masyarakat banyak yang simpati ya, dan juga karena itu Mbak, nggak sekedar anak Alex terus kamu langsung menang. Itu nggak terlepas dari kerja keras tim. Bagaimana saya memimpin tim, ini Papa Kak Dodi tidak ada loh, tidak ada yang membantu loh sama sekali. Saya terjun bagaimana mengarrange waktu, bertemu masyarakat, terus meyakinkan mereka gitu loh, dan in touch secara chemistry. Pileg is not about the money aja seperti kata orang-orang. Tapi bagaimana cara kita merangkai itu untuk bahwa ini loh wakil rakyat yang memang lo butuhkan gitu loh. Kalau yang lain-lain itu gimmick-gimmick aja lah. Sorry ya sampai bikin luri. Gak apa-apa Mbak. Oke. Nah, dalam proses Luri kemudian menjadi gitu ya. Apa nasihat Papa yang paling sering Luri dapatkan ketika ketemu Papa? Bertemu masyarakat itu katanya kalau memang saya lagi pidato, tatap matanya. Ini sebelum aku terpilih gitu loh. Mungkin ceritakan kita program, tapi sebenarnya saya lebih gampang karena saya di setiap kampanye bilang apabila saya terpilih di bangku legislatif, saya akan mengawal program itu, bermitra dengan dinas terkait gitu loh untuk mengawal program itu. Mungkin aku belum diberi kesempatan menjadi eksekutif gitu, tapi seenggaknya di 3 dapil itu akan saya fokus dan concern di 2 bidang kesehatan dan berobat itu. Yang itu yang sekarang masyarakat mungkin masih agak menjerit Mbak. Apalagi dengan sistem zonasi dan lain-lain untuk di bidang pendidikan. Berobat agak ribet juga Mbak, kalau dulu kan kita kasih KTP gratis semua gitu loh. Nah ini mungkin aku masih baru di sini, jadi saya harus banyak konsultasi dengan mitra-mitra terkait, terutama yang waktu zaman Bapak dulu jadi kepala dinasnya gitu. Jadi kata Pak Alex, tatap matanya, kemudian bicarakan program. Dan kalau memang ada di antara kamu orasi pernah punya pengalaman, coba dia bikin kesaksian testimoni. Nah itu yang akan in touch gitu. Sebenarnya itu sih. Tapi yang Luri terharunya itu, ya kan saya bisa pembuktian gitu loh, bahwa aku tidak dibantu siapa-siapa loh, aku bilang kayak gitu. Sekarang Mbak, ya sekarang kan kita realita aja lah. Sekarang manusia ini kan ketika ada maunya dia mendekat. Nah sekarang kita memang harus berjuang sendiri, karena dari lahir kita berjuang sendiri, meninggal pun nanti akan sendiri. Jadi ya sudah, go ahead aja. Dan kata Papa, kalau sudah sekali terjun, kamu harus menang. Iya. Oke. Sebagai politisi perempuan, ya, dan Luri, biarpun sudah banyak sekali pengalaman boleh dibilang, tapi untuk politik juga terbilang masih baru. Biarpun anak seorang Alex Nurdin gitu ya, berdarah biru. Tadi Luri bilang bagus nih, Luri adalah ideologisnya anak ideologis dan anak biologis dari Bapak. Ya. Tapi sebagai perempuan, Luri itu merasa atau perlu ada ini nggak sih, effort yang luar biasa untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya mampu, terlepas dari saya anaknya siapa. Banyak orang yang dulu-dulu meragukan nih Mbak.
Karena mungkin selama ini kan yang menonjol waktu itu kan kakak yang Iya. sudah duluan terjun gitu ya. Betul. Banyak yang meragukan apalagi dengan kondisi sekarang. Tapi saya membuktikan, itu tadi prinsip saya, kita lahir sendiri, meninggal sendiri. Jadi kita harus benar-benar tough gitu loh. Dan sekarang tanggapan orang-orang sekarang sudah agak terbantahkan gitu loh. Iya. Meremehkannya gimana tuh? Ya kan banyak yang sebenarnya nggak yang secara eksplisit, nggak ada yang meremehkan sebenarnya. Ya paling kalau ada dibully-bully netizen, buzzer itu biasalah lagi musim pilkada begini. Tapi ketika mendengar saya orasi, mendengar saya leading, memberikan semangat kepada kaum ibu marginal yang pernah saya temuin dan itu kan ada di sosmed segala macam, orang baru bilang nih greget nih gitu loh. Nggak, dan modal politikus cewek itu memang harus berani, tapi jangan kampungan. Tunggu dulu. Harus berani, tapi jangan kampungan. Iya. Jangan yang ngoak gitu loh. Ngoak tuh gimana? Ngoak tuh maksudnya gini, ada mbak yang kayak gayanya tuh nggak gimana ya, dia berani tapi gayanya tuh apa namanya? Gini, kita kan bukan kecerdasan emosional aja, tapi kan intelijen dan emosional itu kan harus ini nyambung ya. Saya beruntung dibesarkan di keluarga open minded. Saya beruntung pernah sekolah, memang menghabiskan SD SMA di sini, tapi diberi kesempatan untuk bergaul dengan banyak orang waktu itu di organisasi HIPMI, organisasi lawyer, organisasi INI. Jadi Ikatan Notaris Indonesia bertemu dengan banyak orang, dengan klien, terus jadi bukan seperti kata dalam tempurung yang terus tiba-tiba jadi anak pejabat dan kamu memimpin. Enggak. Jadi kecerdasan emosional intelligence-nya itu sangat berpengaruh untuk menjadi seorang politisi gitu, Mbak. Saya untungnya diuntungkan dengan itu, ada kesempatan dan orang tua tidak pernah membatasi gitu loh. Tapi sebagai perempuan yang berbintang Taurus sionya kuda, tipikalnya Luri memang seperti ini ya. Sangat. Lahirnya pagi. Lahirnya pagi. Iya. Ya. Lihat mama dulu ya. Iya, kayak kata mama 6.30 katanya. 6.30 ya. Pagi. Oke. Jadi lagi orang gesit-gesitnya untuk bekerja. Nah, jadi Luri nggak bisa diem. Luri selalu semangat dan sionya kuda. Iya. Ya. Saya ketika mau sesuatu tuh harus. Tapi kadang-kadang jeleknya nih kalau kata suami, habis itu udah katanya. Kalau sudah tercapai udah katanya. Kejar pokoknya, kejar. Oke, jadi Luri memang tipikalnya adalah seorang pekerja keras. Iya, ya. Ketika ada maunya. Ketika ada maunya, mau terus dong harus. Iya. Kalau nggak ada maunya kita dead dong. Nanti ya jangan dong. Saya tuh ingat ya, tadi waktu Luri bilang gini, apa namanya? Tapi nggak boleh kampungan. Iya benar, Mbak. Itu dalam arti tapi juga yang membangun ya. Manners ya. Oke. Attitude ya. Oke, karena Lamborghini aja bilang ya, your masa depanmu itu attitude. Iya. Ya? Iya. Masa depanmu. Lamborghini apa sih yang punya filosofi itu gitu deh. Pokoknya produk-produk itu deh. Gimana nih Luri memandang attitude? Karena gini, saya tuh ingat waktu saya dulu banget wawancara Pak Alex, wawancara eksklusif ya. Di Hotel Arista, dulu nama Hotel Arista apa sih? Hotel Arista dulu ya? Dulu sebelum Arista lah gitu ya. Horizon, bukan ya? Kayaknya itu. Waktu itu Bapak jadi Bupati Muba. Udah lama banget. Udah lama banget. Mau maju pilkada. Terus kata Pak Alex gini, ini statementnya jadi saya ingat lagi. Saya memang dari kampung, tapi saya nggak kampungan. Ya. Itu yang diingat Papa juga. Ya. Jadi kampungan yang di sini artinya attitude. Iya. Ya, attitude, karakter, perilaku. Benar. Gimana Luri, boleh dibilang sharing deh ke teman-teman, terutama politisi perempuan. Ketika kita memimpin sesuatu, Mbak, kita punya staff. Begitu juga kayak politik kan, adalah staff kita atau anak buah kita itu seperti kita dong leadernya. Nah, bagaimana cara memimpin? Gunakan prinsip keterbukaan dan fairness. Dan fairness. Jujur. Komitmen. Dan loyal. Itu yang saya terapkan ketika saya memimpin pileg, mau terjun ke 3 dapil itu. Nggak banyak sih tim kita, cuma 4 atau 5. Tapi ya mungkin dari Gen Z yang memang sudah saya didik sesuai apa yang saya mau, dengan bekal saya sudah. Kan kalau Gen Z kan udah separuh dari kita ya, yang pernah saya dapatkan dulu di bangku sekolah, universitas, pekerjaan,
ataupun dalam keluarga. Nah itu lagi, kalau saya bilang itu tantangannya. Dan satu lagi, kalau sudah jujur, loyal, dan komitmen, itu insya Allah akan dipakai terus. Loh, kalau kita di kerjaan profesi, kita loyal sama klien, jujur sama klien, fair sama klien. Lebih enak sih, bisnis to bisnis ya. Dengan masyarakat juga harus begitu. Dan Papa juga nanamkan seperti itu. Rajin turun kamu katanya. Ya terbukti kemarin sebelum dilantik aja saya udah kesana lagi nemuin konstituen. Gitu. Sebelum dilantik udah iya, konstituen. Sekarang saya agak ngerem dulu. Setelah habis pilkada, setelah pembagian komisi selesai, kita mulai lagi sana. Enggak juga pas harus reses. Saya menganggarkan sebulan itu ada budget untuk memang ya kegiatan khusus untuk dapil itulah. Yang dari budget dana kita sendiri gitu loh. Oke. Nah ini pertanyaan yang seringkali juga ditujukan nih kepada seorang politisi perempuan. Peran domestik, peran ganda, multitasking dan segala macem. Punya anak kembar, cowok pula. Lagi kepengen deket sama mamanya. Iya. Mamanya jauh. Gimana Neneknya komunikasinya? juga jauh. Neneknya jauh. Neneknya sering-sering main ke sana dong, Nek. Neneknya capek bolak-balik. Nenek Ino manggil ibu Iya, ya, Nek manggil Ino. mamanya Nek Iya. Ino. Dan Nek Anang. Nek Anang. Nek Anang. Enpa sih, grandpa. Oh, grandpa. Oke. Manggil Enpa. Luri apa? Mama. Mama. Nah, gimana nih anak-anak? Deket ke siapa? Saya Teh? nggak bisa begini juga kalau nggak ada support system yang Ya, bagus betul. dari suami juga. Suami saya itu orang yang penyabar dan pengertian dan pengalah. Kayaknya harus begitu. 3P ya. Coba ulang lagi 3P-nya. Penyabar, pengertian, dan pengalah. tapi kalau dia udah bete ya bete juga. Bete juga, ya, namanya kan? cowok kan. Jadi gini, apalagi kita udah tahap begini ya Mbak, ya udah nggak ada lagi lah ribut-ribut Ya, kebetulan. Jadi kita kayak bagi tugas sekarang. Jadi saya mungkin banyakkan di sini, terus suami ada di Bandung dan di Jakarta, dia bolak-balik juga bisa ngawasin si kembar juga. Dan memang saya usahain bonding terus dengan bapaknya karena aku baca umur 7 tahun ke atas itu kalau anak laki-laki harus bonding terus dengan ayah. 0 sampai 7 itu sama ibu gitu. Dan pas ini momen timingnya. Pajaknya. Makanya mungkin waktu yang RI kemarin saya belum kepilih gitu ya. Iya, karena Tuhan udah ngatur. Udah ngatur, ada hikmahnya juga. Iya. Jadi Oke, itu terus peran domestik saya siapin di sana, dia jangan main gadget. Jadi saya Gimana siapkan bisa? harus bisa. Harus Saya bisa. udah, nah itu lagi. Saya disiplin. Oh, galak aku kalau soal itu. Nggak no gadget kecuali hari weekend. Itu pun cuma hanya 1 jam. Jadi ketika dia menunggu Sabtu tuh sangat ditunggu-tunggu. iPad lah, game segala macam. Sisanya dia hari biasa udah balik jam 2, Mbak tuh SD udah ini kan. Terus abis itu sejam kemudian kalau ekskul sampai jam 4, kalau enggak dia les. Les itu seminggu mungkin ada 4 kali lah. Jadi kan udah nggak ada ini lagi dia. Udah capek ya. Udah capek, tinggal istirahat, Bob. Dan saya udah siapkan dari kecil dia harus sudah bisa memimpin sholat jemaah. Ya, jadi yang walaupun masih ngeliat-ngeliat Iya, itu, iya. tapi seenggaknya saya kumpulin seluruh tuh para itu social system di dalam rumah itu, mbak-mbaknya, kang kebun dan lain-lain untuk menjadi makmum. Itu 4 waktu karena subuh dia kan kadang suka lewat, subuh masih kecil lah. 4 waktu tapi itu saya Selalu cerewet. jadi imam. Bergantian orang dua, ada yang komat. Jadi kalau lagi berantem, yang komat itu marah kan, komatnya jadi marah-marah. Lucu banget. Enggak, tapi udah terbentuk begitu. Kadang-kadang yang tua itu dia sudah nggak sabar nunggu waktu sholat. Bedanya gitu. berapa menit atau berapa detik? Beda diangkat itu kan sesar. Oh iya ya, oke. Itu, ya itu salah satunya. Ya kata Mbak tadi peran domestik. Kalau saya lagi begini, saya pantau terus nih tiap jam sih 2 jam sekali saya VC. Kebetulan ada saudara juga yang tinggal di situ. Tante. Kata orang Palembang ringam nggak budak-budak itu di teleponin mamanya terus. Ih, Video call ringam. kalau. Dari jauh aja aku bilang. Saya ngeliatin aja. Kadang CCTV connect gitu loh. Terus kan kalau bapak lagi ada kerjaan atau apa ya udah nanti malam ketemu atau paling nggak harus menemani makan pagi. Nah, sama makan lah. Saya dulu ingat setiap makan pagi itu bareng-bareng sama keluarga tuh, berlima, berempat. Nah, aku ingatnya begitu. Gitu. Jadi nggak ada momen yang terlewat ya? Nggak ada insya Allah, Mbak. Nggak ada ya? Iya. Oke. Luri, siapa sih sebenarnya tokoh perempuan yang Luri kagumi? Nasional, internasional, lokal mungkin ada juga.
Jangan aja sebut ini apa namanya akhirat. Kalau Yang dari masih ada. domestik internal sih ya mamah lah. Mamah ya. Iyalah, Oke. kita bisa strong begini semua tuh kan karena mamah ya, gitu loh. Kalau mama didik yang ngeliat-ngelot, saya juga ngeliat-ngelot nih Oh, kayaknya. jadi mama tuh diem-diem galak ya? Bukan galak sih, Heeh. apa ya? Bingung juga. Galak tuh enggak, Pura-puranya nggak ada di sini. ya, tapi enggak ini ya, apa tegas, apa gimana nggak ngerti ya. Bukan galak Bukan tuh kan galak, mana bisa saya digalakin. Nggak pernah bisa. Nggak, Gentian lebih Gen galak. Z sekarang juga nggak bisa Mbak. Benar kan Mbak? Sang- Punya anak perempuan tambah digalakin, nah dia tambah, bete. Aduh, takutnya kalau malah menjauh ya. Nah, oke. anggap jadi temen aja gitu loh. Benar banget. Ya nggak inilah ya nggak yang terlalu lebay-lebay itu nggak kalau Nggak mama. juga. Nggak, makanya saya juga begitu. Terus kalau di perempuan di eksternal, saya tuh kagum dengan Airin, Airin, Iya. gubernur, calon gubernur Banten. Banten. Dia sama kan profesinya Golkar juga ya? notaris Golkar ya. Heeh. Profesinya juga dari notaris. Yang saya kagumi itu, tapi kelebihannya Airin adalah memang dia dikelilingi oleh dinasti yang kuat. Gitu loh. Jadi dia untuk jadi untuk jadi gubernur dia lebih mudah gitu loh. Nah, tetapi Airin ini maksud saya tuh looks smart, intellect gitu loh. Dan ini ya humble, kalem Iya, ya. humble, kalem. Nggak usah harus marah-marah kan jadi Betul, memimpin betul. cewek itu kan. Betul. Jadi aku sukanya dia gitu loh. Airin, oke. Walaupun ada masalah Iya. cuek aja dia. Cuek Maksudnya aja, cuek ya hadapin kita tetap aja. stay fokus Yes. gitu. Kalau internasional Enggak nggak terlalu lihat. Kamala Harris misalkan nggak ke situ. Nggak terlalu Mbak kalau Nggak saya terlalu ikutin ya. orang-orang bule itu Mbak. Orang-orang bule. Oke. Tadi ngomong soal ini nih, gubernur. Mm-mm. Kenapa lu nggak maju pilkada Aduh. gua aja? Berat Next Mbak. mungkin nanti. Kita tuh bukan harus nggak bisa instan begitu. Untuk jadi seorang pemimpin kepala daerah itu nggak cukup hanya bermodalkan finansial aja, tapi kematangan mengelola, berpikir, menghadapi banyak orang dan lain-lain. Dan saya kayaknya masih bukan saya Bukan tidak ya, tapi bukan belum. tidak, belum harus mengatur, memanage emosi dan lain-lain, mengadakan banyak Mbak. Kalau eksekutif ya, legislatif mungkin nggak terlalu. Gitu. Terus satu lagi, untuk jadi pemimpin daerah tuh kita tuh harus sudah jadi bibit bebet bobotnya harus jelas dulu terahnya. Maksudnya apa? Kita memimpin Kota Palembang misalnya dengan berapa juta jiwa ini loh. Nggak harus dengan modal finansial aja, tapi apa yang udah diperbuat. Apa kalau tidak apa yang keluarga pernah dulu lakukan, itu aja. Gitu. Jadi kalau saya mau eksekutif mungkin tidak sekarang. Nggak tahu nanti 5 tahun lagi. Tapi mungkin juga nanti ada yang lain gitu loh. Ada Ya. yang lain itu gimana maksudnya? Nggak eksekutif, ada legislatif yang lain gitu, lebih tinggi atau apa gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya Fleksibel. DPRD Sumsel bisa jadi adalah tempat Luri cari pengalaman untuk ke DPR RI Insya Allah, Insya Allah. atau bisa ke eksekutif. atau bisa eksekutif. Kita Tergantung, doain. kita doakan, doain, ya. Oke. Luri, kalau Luri aku tanya ya, siapa yang Luri kepengen ajak makan Maksudnya? dinner? Oh, Ya, dinner dengan tokoh politik yang Luri paling setuju. Baik yang sudah almarhum atau yang belum juga. Siapa? Yang Luri itu ingin cerita, ingin apalah yang diomongin saat dinner yang fun, tapi nggak menyinggung dia, tapi Luri juga ingin belajar. Siapalah tokoh itu kira-kira? Nggak usah jauh-jauh, Bapak aja. The one and the only. Yes. Iya, mungkin itu satu. Satu lagi, Habibie. Habibie. Ya, tapi dia lebih ke teknokrat sih sebenarnya. Ya, Saya kalau udah papa aja lah, maksud saya. Habibie lebih ke yang wawasan dan lain-lain. Papa itu yang cara menghadapi orang, cara ngomong, cara men-treat masyarakat, cara berbicara, semualah. Udahlah dia mah konsultan. Konsultan politik. Iya. Ya. Beruntung dong ya jadi anak Pak Alex. Berat. Saya selalu bilang ke konstituen, saya mungkin belum bisa seperti Alex Nurdin, tapi seenggaknya
saya akan mengikuti jejak beliau lah, separuhnya dulu mungkin. Karena mungkin papa udah mulainya kan dari lama, Luri baru yang sudah begini, sudah mungkin ini takdirnya juga nih. Kenapa pada saat begini aku yang terjun gitu loh. Tapi saya paling enggak bisa berkonsultasi, bisa nanya dan bisa meniru jejak papa. Karena kan kalau apa-apa kalau tinggal telepon, kan nanya gimana. Dan Luri datang ya, datang besuk dan segala macam kasih support. Oke. Pilkada. Iya. Pilkada Gub. Luri kemarin saya lihat jadi jurkam ini nih, mata hati nih. Mata hati, semangat banget tuh ya. Semangat karena itu bukan non partai. Rela yang dikumpulkan massa bukan massa bayaran, Mbak Weni. Itu adalah orang-orang yang rindu relawan ungu. Akan masa 2008-2018 yang memang sudah merasakan program pro rakyat dari Bapak. Jadi mereka memang datang sukarela. Memang ada door prize, tapi kalau sudah bilang relawan ungu dan sudah atas nama saya pembinanya, tanpa dikomandoi juga mereka memenuhi BKB kemarin. Nggak dipaksa itu. Dan itu terus terang persiapannya sih nggak terlalu sempurna. Tapi alhamdulillah sih. Itu ada berapa ribu masa ya? Kita gitu, mengundang sekitar 20 ribuan ya. Wow. Ya, mungkin yang datang 10 ribuan lebih kali. Karena ada agak hujan juga. Cuman itu kalau itu nggak terburu-buru, persiapan lebih matang, mungkin bisa lebih penuh dari itu. Itu aja saya baru landing. Terus saya datang terlambat. Pagi, kan? Iya, saya datang terlambat langsung disuruh orasi Mbak Weni. Iya. Gimana cara Luri itu merawat ya, boleh dibilang merawat relawan ungu yang boleh dibilang sudah berapa tahun ya? 2008 ke 2024 sekarang ya. 20 tahun ya. Ya, 20 tahun, 16 tahun. Itu ya. gimana caranya? Oh iya, kenapa sih dibilang ungu? Ungu itu kan dengan kuning. Dari mama idenya. Oh, baru tahu saya. Ternyata Bu Eliza diam-diam yang punya ide. Karena anggrek-anggreknya warna ungu barangkali. Nanti saya tanya. Ya, nanti tanya terpisah Mbak Weni. Kenapa bukan relawan kuning gitu ya? Iya, kenapa ya? Affiliated dong dengan partai. Iya. Ungu kan agak netral ya. Iya, belum kan? ada partai ungu kan? Benar. Iya. Tapi ungu bukannya kuning, bukan dari definisi itu. Bukan. Bu sebenarnya ininya alasannya. Itu aku juga nggak nanya juga kenapa itu harus ungu. Iya kan? Nah, gimana itu merawat 16 tahun kok masa masih banyak seperti itu? Dan wong Palembang ini kan banyak gawe ya. Aduh gawe. Lesu lah pagi-pagi nak disuruh datang ke BKB sebanyak itu. Rindu Mbak Weni. Rindu atas sosok seorang pemimpin yang melegenda yang memperhatikan rakyat itu. Kalau saya bilang sih kangen. Kangen. Yang angkatan 40 tahun ke atas itu tahu sosok Bapak itu. Pasti relawan ungu tahu. Cuman mungkin yang milenial ke bawah Gen Z kurang gitu. Anakku tahu kok. Nah, masih tahu kan, masih ngerasain gratis nggak Mbak Weni? Kalau dia masih sekolahnya bukan di negeri. Oh. Nah, iya ingin gitu-gitu Mbak Weni. Apalagi kalau kita turun ke kabupaten-kabupaten, Mbak. Jadi kalau aku bilang itu kangen ya. Karena rindu. Iya. Jadi walau bagaimanapun keadaan Bapak, kondisi segala macam, mereka selalu mendoakan sehat. Dan mereka percaya bahwa Pak Alex itu sudah meninggalkan amal jariah luar biasa. Mungkin sudah husnul khotimah semua yang pernah jadi angkatan kemarin. Cuman kan dari anaknya tahu, cucunya yang pernah diceritain, besannya, menantunya, iya. Itu membekas Mbak, karena kangen gitu loh. Bu, kenapa ngasain nama ungu ternyata? Enggak, waktu itu kan waktu kita pilkada Jakarta. Bukan Jakarta. Jakarta Iya, bukan. DKI. Bukan. Awal-awal dari sini, dari sini. Ini warna-warna ini udah banyak Pak. Oh. Biru udah punya, hijau ada, Iya. merah, kuning ada. Jadi ungu aja. Gitu. Oh, jadi Cuman itu. langsung muncul begitu aja. Cuma itu aja, udah ungu aja. Nah, tapi berapa lama kemudian baru aku sadar kalau ungu itu juga Kuning. enggak Bukan. dari organisasi apa yang Katolik ya, gereja-gereja itu. Oh Mereka iya. pakai ungu, tapi kita udah duluan. Iya. Dia tuh udah duluan, tapi aku nggak tahu. Nggak tahu, betul nggak tahu. Jadi muncul sekelebat begitu aja. Iya, karena kan udah banyak. Udah banyak ke warna. Kaget. Putih aja ada. Iya. Putih aja, kuning, merah, hijau, Iya. biru. Udah ada semua. Udah ada. Udah Ungu belum. Ya nggak ada ungu. Luri, soal Ya. kritik ya, soal hujatan netizen yang maha benar itu pasti sering kali Luri hadapi. Gimana sih nyikapinnya?
nggak usah diambil hati Mbak, itu satu. Politik jangan baper. Dan apalagi kita sudah ada bukti. Bapak sudah pernah kasih tahu, putusan hakim, saksi ahli dan lain menyatakan memang Bapak tidak terlibat hal seperti itu. Tapi kenapa masih dijatuhi hukuman berat? Ya itu hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Politik itu adalah it's about risk. Jadi ya Bapak bilang kalau kita nggak beriman dan ikhlas, bisa stres. Cuman kita ikhlas lah. Memang makin tinggi pohon kan makin banyak badai. Badai. Ha-ha. Jadi itu yang menanamkan ke saya. Balik-baliknya ya juga ke soal ikhlas, keikhlasan. Netizen ngomong apalagi, pedes-pedes. Berhentilah ini nanti itu enggak. Itu buzzer aja, diemin aja. Diemin aja. Jadi Luri selalu berprasangka baik juga ya. Iya, nggak usah baper aja. Nggak usah baper, yang ya. tahu itu kan sudah dibuktikan memang melalui putusan MK itu. Tapi masih tetap begitu ya sudah. Kita jalanin aja. Toh hasil dari yang kayak gini semua berbuah bagus. Kami tetap solid, kami tetap berdiri tegak. Dan saya jadi legislatif, cucu-cucu hebat-hebat semua, cucu Bapak. Alhamdulillah rakyat masih sangat merindukan ayah, tidak tergoyahkan yang begitu-begitu. Karena itu, ya mana ada sekarang orang yang nggak suka semua, nggak mungkin 100%. Lawan politik pasti ada, dan memang dicari cerahnya begitu. Cuek aja, yang penting kita tetap fokus dan komitmen. Dan ini sudah zamannya sosial media. Bukti kerja kita akan terlihat dalam hitungan menit. Betul. Kejelekan kita juga akan dilihat dengan hitungan menit. Jadi stay calm and focus. Iya, gitu, jangan baper intinya. Jangan baper. Sekarang kalau kita lihat ya, kita lagi jalan di Kota Palembang yang sangat padat ini, kita ngeliat LRT, ya, kita ngeliat Jakabaring, ya kan? Orang kemudian mengingat-ingat kembali dan selalu ingat bahwa di situ ada perannya berturut-turut nih kan. Ada Pak Rosyan Arsyad, ada Pak Espo, ya kan? Dilanjutkan dengan Pak Alex, gitu kan, yang sangat luar biasa. Ini kesinambungannya luar biasa nih, gitu ya. Terus kita mau pilkada gub, kemudian ada 3 kandidat, dan Luri tentu ada pada pihak mata hati karena Golkar, ya kan. Kalau Luri lihat ya kapabilitas dan segala macam, sementara kandidat ini boleh dibilang masih juga membawa isu sekolah gratis, berobat gratis. Dan kalau wawancara saya dengan Pak Ardian Saptawan, ingat mungkin ya Pak Ardian ya, mestinya sekolah gratis itu kalau mau dibawa lagi oleh kandidat yang sekarang, itu harus ada embel-embel. Sekolah gratis plus ini, berobat gratis plus ini, gitu kan ya. Gimana Luri melihat semua ini? Kalau dibilang program sekolah gratis, berobat gratis itu jadul, sekarang kayaknya hampir semua kepala daerah yang mau maju di Indonesia, Jateng, DKI, mengusung isu itu. Dan itu memang ada di Undang-Undang Dasar 45 loh itu. Nggak ada istilah jadul, memang itu 2 kebutuhan dasar manusia. Memang ditambah embel-embel, mungkin tadi kata Mbak, berkualitas. That's why kenapa waktu itu Bapak itu cita-citanya pengen mendirikan rumah sakit RSUD Siti Fatimah dengan standar internasional, Mbak. Yes, mau dijadikan rumah Seperti sakit stem cell. Nah, masih ingat ya Mbak Weni? Oh, inget dong. Stem kayak cell. di Singapura, KL. Malah kata Bang Alex waktu itu, nanti orang Malaysia tuh pada datang ke sini. Itu cita-cita Papa. Nah, terus yang sekolah. SMA negeri waktu itu bukannya memberikan beasiswa sampai ke luar negeri ya, yang didirikan. SMA Sumatera Selatan, sekarang gimana tuh Mbak? Seman Sumsel ya? Seman Sumsel. Nah, nggak ada lagi deh kayaknya. Itu mungkin tugas saya tuh. Berkualitas, ya gratis tuh jangan asal-asalan. Tapi kan memang cita Bapak tuh visioner ya. Jadi sama dengan dia membangun Jakabaring. Itu kan tujuannya untuk menarik dana investor masuk ke sini. Caranya apa? Caranya Sumsel dikenal dulu lah. Kita ini bukan Bali. Jadi bikin apa? Dibikin infrastruktur untuk sport tourism. Terbukti bisa masuk LRT, Jakabaring dan lain-lain segala macam. Seluruh pelaku-pelaku UMKM terbantu gitu. Jadi ya itulah namanya pembangunan, nggak ya infrastruktur iya, tapi bagaimana ini Sumsel ini dikenal bisa itu loh. Iya, menarik bisa dana. dikenal. Caranya begitu kata Papa. Betul. Besok saya mau paparan di UIN juga. UIN itu waktu Bapak masih gubernur Taufik Ismail itu
pernah mengirim surat dari Kairo. Dia diundang ke asrama mahasiswa Sumatera Selatan, difasilitasi, dan dia mengirim surat, terima kasih Bapak Gubernur, asrama mahasiswa Sumatera Selatan, Universitas Islam di Kairo itu bagus sekali katanya. Jadi Papa yang namanya pendidikan itu dia sangat memperhatikan tambah kesehatan. Karena sedih Mbak, mungkin nggak terlalu terekspos banyak Mbak yang parah-parah itu sakitnya, udah tuh rumahnya mau roboh juga. Kemarin kan saya ngobrol dengan Pak Ratu Dewa juga begitu. Itulah banyak tugas kita. Nah, memang kita pelayan rakyat. Iya. Oke, Luri, nanti setelah Luri berkiprah di politik 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan, Amin. ya kan, namanya bisa terus sebagus Pak Alex Nurdin. Luri tapi sebenarnya ingin dikenang nanti ya sebagai Luri yang seperti apa dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Indonesia Dong. nggak ada kata terlambat gitu ya. Sebagai yang perempuan politisi yang konsisten dan memperjuangkan hak rakyat, loyal. Tetapi nggak yang harus teriak-teriak, nggak usah harus yang kita belusukan yang itu yang kelewatan pencitraan gitu ya. Itu saya nggak suka, ya elegan aja gitu loh. Tapi kita dengan masyarakat ya touch, humble gitu loh. Di saat kita harus memang ini ya kita begini, ya nggak usah yang terlalu dibuat-buat. Saya juga nggak terlalu dibuat-buat Mbak pas turun kemarin itu. Kita joget ya joget bareng gitu loh. Nggak usah yang lanjut tunduk-tunduk banget gitu. Tapi ya gue rangkul benar itu dengan hati. Dan memang kalau kita ngelihat di sosmednya Luri ya, sampai nangis, sampai nyium anak itu dan segala macam itu dilakukannya itu kayak spontan. sungguh-sungguh ya, emang sungguh-sungguh ya. Spontan. Taurus kan keras tapi hatinya melo. Oh iya. Hatinya melo. Iya, ngebayangin kalau anak kita begitu. Iya. Sama kayak Pak Alex. Pak Alex itu kan keras aja tapi hatinya Ica-icanya baik gitu. Iya, dia kadang lihat darah aja nggak berani. Virgo soalnya. Virgo kenapa Mbak? Ini kan Melo. Oh. Melo kan ada lagunya Virgo. Bintang segala bintang. Iya. Norak banget ya. Akunya Nora. Ade Manuhutu tuh. Tahun berapa itu? Aduh, lama banget. Bener-bener Mbak, itu aku nggak suka juga pencitraan. Wajar-wajar aja lah, asal yang kita kayak mau gini-gini enggak. Rakyat tuh nggak butuh lah sekarang. Yang penting aku datang, aku menyapa, aku merangkul gitu Mbak. Gitu. Oke. Nyantai aja. Nyantai aja, tapi dari hati. Dari hati. Iya. Kapan Luri berharap juga Mama ya barangkali Pak Alex ada lagi di keluarga ini, ada lagi di rumah ini bersama-sama? Secepatnya. Insya Allah. Dalam waktu dekat. Dan Papa tuh pengen keliling juga dia. Kalau misalnya saya lagi kunjungan dia pengen ikut dia. Ya, saya sudah bilang gitu karena rakyat itu Mbak, kalau yang namanya ini anak Alex mirip ya katanya gini ya, miripnya gini. Nah, ngelihat saya aja yang belum pernah dikenalnya aja mereka antusias, apa kalau ngelihat orangnya benar, mumpung ayah sehat, bapak sehat gitu loh. Ya mungkin itulah obatnya harus kayak gitu kali ya. Nggak bisa dipendem-pendem. Jadi Pak Alex ingin keliling ke tempat-tempat yang ada dapilnya Luri boleh dibilang ya. Iya, atau ke asalnya juga kayak di Muba, apalagi Muba, Lahat, Tempat Lawang gitu. Karena meninggalkan jejak baik. Jadinya gitu. Papa tuh juga sebenarnya maksud Luri nggak terlalu yang pencitraan banget ya. Tetapi Papa tuh ya nggak beda ya kalau orang menjalankan jabatan tuh dengan hati gitu loh. Jadi memang apa yang dikerjainnya memang dari hati Mbak dan terasa gitu loh sama masyarakat. Nggak yang Papa tuh harus yang gimana-gimana, enggak. Tapi dia dikenang gitu. Itu saja. Dan insya Allah saya bisa nurutin jejak beliau insya Allah. Amin. Satu hal lagi nih, kakak udah bebas ya? Iya. Udah ada lagi lagi umroh. bersama keluarga lagi umroh. Iya. Kita sudah bisa melewati seluruh cobaan ini dengan strong, together gitu. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Dan itu kan semuanya untuk berusaha untuk menjadi lebih baik lagi semua. Kedepannya ya kita lihat aja nanti. Yang penting sekarang saya kerja maksimal aja lah untuk
walaupun sedikit Mbak Weni, dari dapil itu Prabu Muli paling Muara Enim itu, tapi seenggaknya meringankan Mbak Weni. Ada satu desa yang jauh itu di Muara Enim belum punya SMA, jadi SMA-nya harus ke Prabu Muli. Itu kayaknya PR saya itu. Bukan kayaknya, memang saya pengennya begitu. Jadi mau bikin sekolah di sana? Insya Allah, ya? Iya. Walaupun itu panjang ya prosesnya, ya tapi kan kita iniin dulu ya. Dimana Kita dorong. daerahnya itu? Suban, Gerigi, Muara Enim, Oh, udah perbatasan ya? dengan Batu Raja kalau nggak Oh, salah. malu dengan Batu Raja? Iya. Oke. Iya. Mestinya kalau saya lewat Dubai itu lebih cepat, tapi kemarin saya lewat Rambang Niru. Jadi Iya, masuknya tahu. ke dalam itu Mbak Weni lewat perkebunan MHP ya. Oh. Jalannya geruduk. Iya. Terus di ujung gitu. Tapi kata Mama yang lebih jauh banyak di Bubah. Mama lebih tahu soalnya. Dia udah keliling Sumsel. Oh iya, aku mau nanya, anak-anak tuh tahu nggak sih sekarang tuh mamanya tuh kerja apa tuh, tahu nggak? Nggak tahu. Jadi kalau lu dibilang, mama mau kerja Mama mau dulu. ke Palembang. Heeh. Mama mau ngapain katanya. Mama mau ke ini kerja, kok jauh banget. Gitu Itu ya, jadi nggak nanti mungkin nanti lah pas SD kelas 3, kelas 4 lah. Oke. Nggak ngerti juga tapi dewan. nggak ngerti. Terus Luri kepengen anak-anak jadi apa nih? Satu, anaknya itu yang Almer itu Yang besar ya? jenius. Jenius. Saya sudah tes IQ. Berapa? Paling jenius apa ya? Yang paling nomor 1. Berapa? 140-an? Satu something, ya. 140-an? Yang paling nomor 1, ya namanya. Dia nggak ada angkanya, cuman yang very apa gitu. Wow. Dan dia memang Mbak, ya Allah, kritisnya setengah mati gitu. Pengen taunya setengah mati. Itu yang mukanya Pak kayak Pak Kayak- Arif bukan? Bukan, itu yang keriting. Oh iya. Yang kayak Bapak. saya itu kan. Ah. Enggak, ini yang salah yang kayak Bapak, Yang kayak Bapak, perpaduan lah perpaduan, gitu. Ada ya. sekayunya kan, Iya, iya. putih-putih gitu kan. Nah, itu harus saya arahkan masuk Olimpiade Club, karena Olimpiade itu is about mathematics ya, Iya, iya. hitungan. Dia tekun, itu pengennya dia jadi dokter lah. S1-nya di Indonesia, nanti ngambilnya mungkin di mana gitu untuk spesialisnya. Setelah spesialis kursus, nah itu kayaknya cocok tuh dia dokter tuh, karena tekun. Adiknya yang kayak aku mau jadi polisi. Menjadi polisi. Dari umur 2 tahun udah ngoceh menjadi polisi sampai sekarang. Lucu ya. Apa lah yang dari pikiran ya? Iya. Atau apa aja kali yang seragaman ya. Oh gitu. Keluarga kita kan nggak ada yang Oh seragaman. iya, nggak ada yang pakai uniform. Iya. Oke. Hikmah paling besar dari semua badai tsunami apa? Satu, kita diajari mengenai keikhlasan. Yang kedua, itu menjadi cambuk terutama buat saya. Kenapa Mbak Weni? Saya harus, kemarin saya tadinya yang agak nggak mau nih nyalek, akhirnya saya terpanggil dan akhirnya saya bersemangat karena ada nama Bapak yang harus saya jaga di bumi Sumsel ini. Ya, jangan kita ada badai terus kita jadi lemah semua. Betul. Terus orang tinggal ngatain aja. Nggak kan? mau saya. Ah. Kita bukan loser. Kita ini pejuang gitu loh. Dan we are a risk taker gitu loh. Jadi itu yang harus saya lakukan. Tentu saja ini berjuang sendiri sih Mbak. Ini segala macam, ngatur yang ini, gimana berhubungan dengan media ini segala macam dan lain-lain gitulah. Dan membangun trust. Kalau masyarakat, mohon maaf kalau masyarakat yang mungkin yang itu dia masih ini legend. Cuman kan yang untuk yang kalangan menengah kan kita harus ya tahu juga sih. Cuman aku nggak mau disepelekan gitu loh. Biarpun saya perempuan gitu loh. Saya udah buktikan itu. Dan itu yang tadi kata Mbak, keikhlasan, dan ini tadi yang membuat saya ingin menjaga terus nama Trah Papa ini karena kami hanya 2 bersaudara, nggak ada lagi. Terus yang ketiga adalah kompak jadinya, gitu loh. Apapun yang terjadi membuat kita makin kompak. Yang keempat, ya semoga ada hasil yang manis Mbak. Di balik kejadian itu ada banyak hikmah, gitu. Banyak pelajaran yang Tuhan berikan. Tapi banyak juga keberhasilan yang sudah kita selesaikan setelah masa tsunami politik itu, kejadian itu. Oke, luar biasa. Insya Allah kita diberi sehat aja semua. Mbak Weni sehat, Amin. anak cucu kita sehat, Amin. dan sampai sisa hidup apalagi sih yang mau dicari gitu loh. DPRD maksudnya memang pelayan rakyat gitu loh. Jadi pejabat kan juga bukan nyari uang gitu. Lebih berat tanggung jawabnya di akhirat. Teman-teman sekalian,
Ini kesempatan yang luar biasa. Mm-mm. Dan saya bersyukur saya bisa langsung ketemu wawancara dengan Luri. Mm-mm. Dan insya Allah nanti saya mau ketemu dengan Pak Alex Nurdin kalau beliau sudah ada di rumah ini. Wih. Reuni. Ya, saya juga mau wawancara Mas Dodi Reza, insya Allah. Dan untuk itu jangan lupa dong subscribe-nya, karena insya Allah kita akan menghadirkan konten-konten yang lebih menarik dan terutama menginspirasi buat kita semua. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.